Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 semuanya, kabar baik hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit atau saudara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, ya semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar bersama dengan Pak Ulin ya. Belajar tentang PPKN di tema 2. Kita akan membahas tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar kita. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, ya, keberagaman karakteristik di lingkungan sekitar. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pembahasan tersebut, yuk kita kupas satu persatu terlebih dahulu, karena dilihat dari judulnya saja kan banyak katanya. Nah, kita kupas satu persatu. Keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Apa atau maknanya? Kita bahas yang pertama. Keberagaman. Kalian tahu apa itu keberagaman? Ya, betul sekali. Keberagaman itu maknanya atau artinya sama juga dengan bermacam-macam. Contohnya, beragam macam makanan. Berarti makanannya ada bermacam-macam. Keberagaman hayati itu pepohonan, berarti banyak macam pohon. Nah, kalau di sini penggunaan kata keberagamannya berbeda ya. Intinya keberagaman adalah artinya bermacam-macam. Selanjutnya, setelah kata keberagaman ada kata karakteristik. Apa itu karakteristik? Nah, kalian bisa lihat di layar, karakteristik adalah atau makna lainnya yaitu sifat. Karakteristik itu sifat, bisa perilaku, bisa kebiasaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan individu. Nah, sekarang kita individunya. Individu itu apa toh? Individu adalah atau makna lainnya yaitu seseorang atau setiap orang. Jadi kalau kita membahas tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar kita, berarti kita akan mempelajari tentang berbagai macam sifat atau perilaku atau kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar kita ya, di lingkungan sekitar kita, mulai dari lingkungan rumah, terus lingkungan sekitar rumah tetangga kita, atau lebih luas lagi lingkungan sekolah dan lain sebagainya ya. Sekarang kalian sudah tahu ya apa itu maknanya dari keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Sekarang selanjutnya, apa saja ya keragaman atau macam karakter individu? Nah, kalian nanti bisa sambil mengingat-ingat orang-orang di sekitar kalian, teman-temanmu boleh, saudaramu yang ada di rumah boleh diingat-ingat. Karakternya bagaimana atau sifatnya bagaimana? Kan banyak. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang pertama ya, seperti pada contoh itu, Udin suka menolong. Maaf. Beni suka menolong. Nah, lihat itu Beni sedang menolong Udin, berarti karakternya si Beni ini adalah suka menolong. Terus ada lagi Siti, ada gambar Siti sedang memberi sesuatu kepada Dayu, berarti karakter Siti adalah suka memberi. Selanjutnya ada lagi toh, mungkin saudara kita atau mungkin bahkan kita sendiri ya, adik kita, ayah atau bunda kalian, nah rajin belajar, sering baca buku ya toh, terus mengerjakan sesuatu, ketika ada tugas segera dilaksanakan. Lah berarti karakternya adalah rajin belajar. Selanjutnya, lah ini juga baik ini. Ada lagi ketika dikasih uang saku oleh ayah ataupun bunda, tidak dihabiskan semuanya, disisakan, kemudian ditabung atau dicelengi, berarti karakter anak tersebut adalah rajin menabung. Selanjutnya ada lagi, nah ini baik sekali,
Ya, seperti anak-anak kelas 3 yang soleh dan solehah. Nah, selalu taat beribadah, ya, atau sholatnya 5 waktu rajin, tepat waktu, bahkan mengajinya juga rajin. Berarti karakter dia adalah rajin beribadah. Selanjutnya ada lagi, nah ini mungkin ayah kalian atau bahkan kalian sendiri, teman-teman, ya suka memberi kepada orang lain yang membutuhkan, baik itu pengemis atau korban bencana alam dan lain sebagainya. Lah, orang yang memberi, yang suka memberi tersebut, memberi bantuan terhadap orang yang kesusahan, itu namanya dermawan, ya. Ada ya di sekitar kalian ya orang yang dermawan. Kemudian ada lagi, lah ini juga baik Pak Guru, semua anak kelas 3. Nah, kalian lihat di layar, wah, banyak anak-anak tersenyum, ya. Senyum itu tanda bahwa kita ramah terhadap seseorang, ya. Ketika ada orang lewat, kita sapa, senyum. Ketika ada orang yang datang kepada kita, kita senyum. Lah, kalau ada orang-orang di sekitar kalian memiliki sifat seperti itu, berarti orang tersebut memiliki sifat yaitu ramah atau karakternya adalah ramah. Kemudian ada lagi, nah mungkin kalian anak-anak kelas 3 yang punya adik kecil di rumah atau bahkan mungkin teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Kan pasti ada ya salah satu yang sukanya lucu, sukanya bercanda. Lah berarti orang tersebut atau anak tersebut karakternya adalah lucu atau jenaka. Sekarang anak-anakku, kalian sudah paham ya, banyak sekali ya karakter-karakter, sifat-sifat individu, setiap individu di sekitar kita. Banyak ya, tadi ada rajin beribadah, ramah, lucu, dermawan. Terus ada yang suka memberi, suka menolong, rajin belajar, rajin menabung, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang terhadap berbagai macam beraneka ragam karakter individu, bagaimanakah cara kita menyikapi ya terhadap keberagaman karakteristik atau sifat individu di lingkungan sekitar kita? Bagaimana sikap kita? Oke, sekarang kalian bisa perhatikan di layar. Yang pertama, ketika kita melihat orang lain dengan sifat-sifat yang berbeda, sikap kita yang harus kita lakukan adalah saling menghormati. Ya, saling menghormati. Tidak boleh memusuhi, tidak boleh mencela. Lah, jika kalian bisa melaksanakan itu, maka sama saja kalian telah melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang telah termuat di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hujurat ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, ya jelas ya, kita bersama saudara. Saudara itu bukan hanya saudara kandung. Kita dengan teman-teman kita juga saudara, yaitu saudara sesama umat Islam. Kita dengan tetangga kita, walaupun yang berbeda agama, juga sama. Kita adalah saudara. Saudara senegara, sebangsa, setanah air, yaitu sama-sama Indonesia. Maka ketika kita menganggap orang-orang di sekitar kita adalah saudara, maka kita tidak boleh berselisih. Dan jika kita melihat ada orang di sekitar kita yang berselisih, maka perintah Al-Quran bagaimana? Damaikanlah. Kemudian selanjutnya, sikap kita yang selanjutnya dalam menyikapi keberagaman karakteristik
adalah saling menghargai dan berbuat baik. Saling menghargai itu seperti apa? Ya, kita akui kelebihan sifat-sifat orang lain tanpa kita mengejeknya, tanpa kita mencelanya, dan selanjutnya sifat menghargai kita, sikap menghargai kita, kita iringi dengan berbuat baik terhadap orang lain. Ya, jika kalian bisa melaksanakan hal tersebut, berarti sama juga kalian telah melaksanakan perintah Allah sebagaimana ya yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah ayat kedua, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan juga di dalam surah Luqman ayat 17 Allah juga memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik. Adapun bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, berbuatlah yang ma'ruf. Berbuat yang ma'ruf itu artinya kita disuruh untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang kurang baik. Anak-anakku, jika kalian telah melaksanakan sikap-sikap tersebut ya dalam menyikapi keberagaman karakteristik, berarti kita sudah menerapkan sikap-sikap yaitu sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kalian hafal ya bunyi sila kedua? Ya, yuk kita sebutkan bunyinya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik anak-anak, ya pesan Pak Ulin yang terakhir, ya setelah kalian belajar tentang keberagaman karakteristik, Pak Ulin harap kalian ketika di rumah kan berbeda-beda. Karakternya kamu, kakak kamu, adik kamu, ayah, bunda, atau mungkin bahkan ada kakek, nenek. Dan di lingkungan rumah sekitar kalian, teman-teman. Nah, kalian ketika sudah tahu karakter masing-masing orang di sekitar kalian, maka Pak Guru harap kalian bisa bersikap sesuai dengan sikap atau ajaran yang diajarkan oleh agama Islam. Yaitu apa? Ya, saling menghormati dan saling menghargai, lalu berbuat baik. Baik anak-anak, alhamdulillah ya, mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sekian dari Pak Ulin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.